bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Nah pemirsa, hari ini nih ya, 22 Oktober 2024, tepat dengan perayaan Hari Santri Nasional tahun 2024. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya ini mayoritasnya adalah Muslim. Ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam dan ini juga ada pendidikan yang memang tadi berkaitan dengan agama. Salah satunya adalah pondok pesantren. Dan biasanya pondok pesantren ini kan juga dihadiri atau bukan dihadiri ya, dalam artian juga ini di dalamnya ada santri-santri, kemudian ada ustadz, ada guru-guru lah yang turut mengajar dan juga mencerdaskan para santri-santri yang ada. Nah, 22 Oktober ini tepat nih para santri di seluruh Indonesia ini merayakan Hari Santrinya. Nah, ini dilansir dari beberapa sumber dan juga mengutip dari situs kemenag.go.id, Kementerian Agama Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan logo resmi nih, peringatan Hari Santri 2024. Setiap tahunnya nih pemirsa selalu ada tema-tema yang berbeda tentunya yang diangkat untuk memeriahkan dari perayaan Hari Santri. Nah, di tahun 2024 ini tema yang diusung adalah menyambung jua merengkuh masa depan. Dan logonya ya kalau kita lihat di sini ada dua tali yang saling melilit berwarna hijau pine dan juga emas serta ada lingkaran merah di atasnya. Nah, ini kalau kita lihat dari maknanya tentu dong ya, bukan hanya sekadar menggambar-gambar atau semisal tanda-tanda biasa tapi tidak ada artinya. Tentunya dalam setiap logo ada arti dan juga harapan di dalamnya. Nah, begitupun dalam logo Hari Santri 2024. Nah, gambar tali yang melilit tadi nih membentuk siluet santri berlari dan ini menjadi simbol semangat juang dan dinamika menuju masa depan. Nah, kalau kita lihat juga ini hurufnya kan melambangkan S ya dan I yang mempresentasikan santri Indonesia dan melambangkan keterhubungan antara generasi dalam meneruskan perjuangan dan nilai-nilai luhur. Kemudian ada makna lingkaran merah di atasnya, ini menggambarkan keberanian dan juga pengorbanan para pahlawan masa lalu yang menjadi inspirasi dalam perjuangan santri untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ini kalau kita lihat juga ya pemirsa bahwa memang kan pada dasarnya pada zaman penjajahan dahulu gitu kan ya, dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ada banyak sekali pihak-pihak yang turut membantu dalam memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Tak terkecuali nih ya bagi para santri yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Maka dari itu ini merupakan salah satu hal bentuk apresiasi dengan adanya peringatan Hari Santri. Dan kalau pemirsa penasaran kenapa sih, apa sih asal-usulnya, sejak kapan seperti itu. Ini dikutip dari NU Online ya, sejarah Hari Santri Nasional ini ditetapkan berdasarkan usulan dari ratusan santri di Pondok Pesantren Babu Salam Desa Banjarrejo, Malang pada tahun 2014. Nah, waktu itu pemirsa, jadi presiden sebelumnya nih ya, Joko Widodo ini yang belum berstatus sebagai presiden berjanji kepada para santri bahwa usulan Hari Santri ini akan diperjuangkan. Di hari yang sama, ini Jokowi juga menandatangani komitmen untuk menetapkan Hari Santri Nasional pada tanggal 1 Muharram. Namun pemirsa, ini pengurus dari Nahdlatul Ulama ini mengusulkan tanggal lain, yaitu 22 Oktober yang diusulkan sebagai
tanggal diperingatinya Hari Santri Nasional. Karena banyak banget sejarah-sejarah yang ada di tanggal 22 Oktober. Salah satunya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan ulama sekaligus pahlawan nasional Indonesia ini mencetuskan fatwa resolusi jihad. Dan resolusi jihad ini pemirsa dicetuskan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia setelah Indonesia ini kembali diserang oleh sekutu. Maka dari itu akhirnya dipilihlah 22 Oktober sebagai hari peringatan santri nasional. Dan meskipun sebenarnya awalnya ini sempat menimbulkan kontroversi dan juga perdebatan di sejumlah kalangan, namun pada akhirnya Joko Widodo yang merupakan presiden sebelumnya ini telah menetapkan bahwa tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri dan ini ditetapkan pada tahun 2015. Jadi sejarahnya memang udah dari dulu banget ada peringatan Hari Santri, tapi ini juga merupakan salah satu campur tangannya nih ya presiden sebelumnya yaitu Pak Joko Widodo dalam menetapkan adanya peringatan Hari Santri Nasional. Wow, tentunya para santri di Indonesia hari ini sedang berbahagia dan semoga ya kita juga berdoa bahwa di tengah isu salah satunya pendidikan pondok pesantren yang tengah menjadi sorotan, kita berharap bahwa pendidikan apapun yang ada di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik. Entah itu pendidikan yang formal ataupun tadi ya pendidikan yang juga menambahkan keilmuan agama di dalamnya. Karena kemarin-kemarin ini juga sempat ramai terkait isu-isu pondok pesantren, kemudian santri-santri yang entah itu bullying atau yang lain-lainnya gitu kan, yang kerap ini membuat para masyarakat akhirnya takut seperti itu untuk memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Ya sebenarnya terlepas dari itu merupakan pilihan dari orang tua. Aku yakin sih tiap orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik. Dan pendidikan itu bisa dienyam dimanapun dan dari siapapun. Nah, terlepas dari itu kita juga doakan semoga pendidikan Indonesia ini selalu maju dan bisa bertransformasi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, pemirsa, dari berita Hari Santri kita akan beranjak nih ya. Ini ada berita kecelakaan, ya ini terkait dengan jatuhnya pesawat Sam Air di Pohuwato. Nah, pemirsa, ini dilansir dari kompas.com. Pesawat Sam Air PKSMH jatuh di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada Minggu 20 Oktober 2024. Nah, ini ada gambarnya. Jadi akibat kecelakaan tersebut, 4 orang dilaporkan meninggal dunia. 3 diantaranya adalah awak kapal dan 1 adalah penumpang yang berada di pesawat tersebut. Nah, ini sebelum dilaporkan jatuh, pesawat dengan rute Gorontalo Pohuwato ini hilang kontak usai lepas landas dari Bandara Jalaluddin Gorontalo. Dan akhirnya pesawat ditemukan jatuh di kawasan tambak dekat Bandara Bumi Panua Pohuwato. Nah, ini kalau kita melihat dari kronologinya juga pemirsa, ini pesawat Sam Air dengan nomor registrasi PKSMH DHC6 rute Gorontalo Pohuwato ini diketahui lepas landas dari Bandara Gorontalo pada Minggu 20 Oktober 2024. Penerbangan ini diperkirakan tiba di Bandara Bumi Panua Pohuwato pada pukul 7.33. Nah, pada saat kejadian memang cuaca dalam kondisi berawan. Namun, tak lama usai lepas landas, akhirnya pesawat tersebut ini dilaporkan hilang kontak. Nah, terkait dari hal ini, akhirnya Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Provinsi Gorontalo, Herianto, mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, waktu WITA, mohon maaf, dari Airnav Makassar terkait jatuhnya pesawat Sam Air ini. Dan ini kalau kita lihat juga penyebab dari jatuhnya ini sampai saat ini masih dalam proses pengusutan. Terkait dengan korban yang ada, ini telah dipulangkan juga melalui rute Bengkulu, Jakarta dan juga Gorontalo. Nah, terkait hal ini juga banyak sekali ucapan bela sungkawa ya yang dilontarkan kepada para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan.
berbicara tentang kecelakaan pesawat ya, ataupun kecelakaan-kecelakaan lainnya gitu ya. Ini kita sebagai manusia juga kadang kita tidak bisa memprediksi gitu kan ya. Ya namanya juga tadi bencana, kita tidak bisa duga kapan terjadi seperti itu. Namun ini juga menjadi satu imbauan kepada kita, entah kita mau menaiki transportasi pribadi atau kendaraan pribadi atau kendaraan umum, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengecek keadaan kendaraan yang akan kita naiki ini benar-benar baik seperti itu, dan tentunya ini tidak ada kendala. Maka dari itu ini juga penting ya pemirsa, bagi pemirsa yang memiliki kendaraan umum ini untuk mengecek berkala terkait dengan keadaan kendaraan yang dimilikinya, atau semisal kendaraan umum dari pihak-pihak yang memang berwenang seperti itu ya, ini bisa dapat melakukan pengecekan berkala, dan sebelum contohnya berpergian landas, entah itu pesawat yang landas atau ya tadi kereta atau mobil bus dan yang lain-lainnya, ini benar-benar diperhatikan terkait dengan keamanan dan juga tadi keadaan dari kendaraan yang ada. Dan terlepas dari itu ya pemirsa, ini juga kadang kita saat ini ya, contoh mungkin pemirsa yang sering menaiki kendaraan-kendaraan umum ya, yang memang ini kendaraan darat, transportasi darat gitu kan, ada kalanya sudah benar atau sudah baik kondisi mobilnya, namun tadi kelalaian dari pengemudinya. Ini banyak banget yang malah menantang maut seakan-akan berbalapan di jalan raya, dan tentunya kan ini menjadi kekhawatiran bagi para penumpang. Seperti itu, kita doakan pemirsa, semoga memang korban yang ada diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi dengan berita yang lain. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.